Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvina Aisyatu Saadah. Saya adalah dosen tetap pada program studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Saya mengajar beberapa mata kuliah sesuai dengan keahlian saya, salah satunya mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, assessment pada mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital adalah salah satu mata kuliah wajib yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester 4 dengan beban studi 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mempelajari tentang anatomi fisiologi, terminologi medis, struktur dan tata cara kodifikasi penyakit dan tindakan, tanda dan gejala, faktor yang terkait pelayanan kesehatan, aturan morbiditas, penelusuran informasi tindakan penunjang diagnosis pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu melakukan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit untuk kepentingan statistik kesehatan mengacu pada ICD-10 dan ICD-9-CM yang berlaku, dan mampu berkolaborasi dengan tim dalam pelaksanaan pengkodean berdasarkan standar yang berlaku. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, struktur dan fungsi pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Yang kedua, singkatan istilah medis, tindakan, penunjang, dan patofisiologi pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Yang ketiga, kekhususan pengkodean pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Yang keempat, kode Z dan kode R pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Yang kelima, penerapan rule MB1 dan sampai rule MB5 pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Yang keenam, informasi penunjang medis yang dibutuhkan untuk menentukan kode diagnosis pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Yang ketujuh, analisis kasus coding untuk validasi ketepatan kode pada sistem genitourinari, reproduksi, perinatal, kongenital. Yang kedelapan, komunikasi antar profesi untuk menentukan kode diagnosis. Sistem pembelajaran di dalam prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan bisa dilakukan secara hybrid, yaitu bisa dilakukan secara luring di dalam kelas maupun secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom maupun LMS atau Learning Management System pada Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Untuk materi perkuliahan, absensi, penugasan, mahasiswa bisa mengakses melalui LMS pada Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo dan bisa diakses di mana saja. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, saya sudah menyiapkan RPS dan kontrak kuliah. Kontrak kuliah saya sampaikan pada awal pertemuan sebelum materi diberikan, supaya diketahui dan terdapat kesepakatan bersama antara dosen dengan mahasiswa sebelum perkuliahan berlangsung. Selain itu, saya juga menyiapkan bahan ajar seperti PowerPoint, materi setiap pertemuan, buku ajar, dan juga modul praktikum.
Strategi pembelajaran di dalam mata kuliah ini adalah kegiatan belajar mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis dan komprehensif dalam melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi penyakit untuk kepentingan statistik kesehatan mengacu pada ICD-10 dan ICD-9-CM yang berlaku. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dengan metode Delivery Interaction Assessment. Yang pertama, delivery. Saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan metode ceramah dan menampilkan PowerPoint, materi dan didukung dengan buku ber-ISBN. Setelah memberikan ceramah, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan juga berdiskusi bersama terkait materi yang sudah disampaikan. Supaya mahasiswa belajar kembali di rumah, saya memberikan penugasan kepada mahasiswa, baik itu tugas individu, studi kasus, maupun tugas kelompok dengan membuat makalah terkait materi yang telah diberikan. Yang kedua, interaction. Saya berinteraksi langsung dengan mahasiswa saat pembelajaran dengan melakukan tanya jawab dengan mahasiswa, memberikan latihan soal dan kuis kepada mahasiswa, dan diskusi bersama dengan mahasiswa terkait materi yang telah disampaikan saat perkuliahan. Mahasiswa diharapkan lebih aktif dan saling bertukar pendapat terkait materi perkuliahan yang telah diberikan. Sedangkan interaksi secara tidak langsung dilakukan melalui LMS pada Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Yang ketiga, asesmen. Pada akhir perkuliahan, saya memberikan penugasan kepada mahasiswa, baik itu penugasan individu maupun penugasan kelompok. Selain nilai penugasan, mata kuliah ini juga terdapat penilaian dari partisipasi mahasiswa, hasil nilai UTS, dan hasil nilai UAS. Sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah nilai partisipasi atau absensi dengan bobot 10%, nilai tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok, dengan bobot 30%, nilai UTS dengan bobot 30%, nilai UAS dengan bobot 30%. Berikut ini video singkat dari saya saat memberikan materi kepada mahasiswa pada mata kuliah kodifikasi terkait sistem genitourinari, reproduksi perinatal kongenital pada pertemuan kedua dengan materi terminologi medis, konsep dasar pembentukan istilah medis, dan patologi pada sistem genitourinari, reproduksi perinatal kongenital. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari semuanya. Kita hari ini belajar bersama ya mengenai kodifikasi sistem genitourinari dan reproduksi. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama terkait chapter atau bab dan blok atau huruf, kemudian terminologi medis terkait sistem genitourinari reproduksi, dan juga istilah medis, tindakan medis, dan juga nanti ada terkait aturan pembagian. Setelah materi diberikan, saya akan memberikan beberapa latihan soal dan juga beberapa soal kuis untuk kalian. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu, kodifikasi sistem genitourinari dan reproduksi itu berada pada chapter atau blok, dan juga chapter atau bab dan blok atau huruf berapa? Di chapter berapa? Blok apa? Oke, Mbak, siapa namanya? Salsabila. Ya, kodifikasi sistem genitourinari reproduksi terdapat pada bab berapa? Genitourinari itu pada bab 4 blok N. Bab 14 blok N. Oke, kita lihat. Ya, jadi sistem genitourinari reproduksi terdapat pada bab 14 pada blok N, yaitu N00 sampai N99, yaitu penyakit pada saluran kemih dan genital, baik itu penyakit infeksi maupun non-infeksi. Kemudian ada beberapa struktur kata terkait sistem urinari. Yang pertama ada histo, artinya kandung kemih, glomerulus, nefro sama reno, ginjal artinya, kemudian pielo artinya pelvis
ginjal, kemudian uretro artinya ureter, kemudian uretra artinya uretra, kemudian albumino artinya albumin, hemo sama emia artinya darah, kemudian periton artinya peritonium atau dinding perut, uro artinya urin, kemudian urino artinya urin juga, uria artinya urin juga. Kemudian ada beberapa istilah kata, contohnya ini ada anuria, prefiksnya an, rootnya uria artinya tidak mengeluarkan urin. Kemudian yang kedua oliguria, prefiksnya oligo, rootnya uria artinya urin dalam jumlah sedikit. Kemudian sistitis, rootnya sisto, safiknya itis artinya inflamasi pada kandung kemih. Kemudian yang keempat sistokel, rootnya sisto, safiknya kel artinya hernia pada kandung kemih atau terjadi penurunan posisi kandung kemih. Kemudian yang kelima glomerulonefritis, rootnya ada dua, glomerulo nefro sama safiknya itis artinya inflamasi pada glomerulus ginjal. Yang keenam nefrolitiosis, rootnya nefro sama lito, safiknya iasis artinya keadaan di mana terdapat batu pada ginjal. Kemudian yang ketujuh ada nefromalacia, rootnya nefro, safiknya malacia artinya pelunakan pada ginjal. Kemudian ke-8 ada nefromekali, rootnya nefro sama safiknya mekali terjadi pembesaran ginjal. Kemudian yang ke-9 ada nefrosis, rootnya nefro, safiknya sis artinya kerusakan pada ginjal. Kemudian yang ke-10 hematuria, rootnya hemato, safiknya uria terdapat darah dalam urin. Kemudian untuk contoh prosedur medisnya, yang pertama ada sistostomi, rootnya ada sisto, safiknya stomi artinya mengkreasi lubang artifisial baru antara kandung kemih dan permukaan tubuh, jadi membuat lubang pada permukaan tubuh kandung kemih. Terus ada litotripsi, rootnya ada lito, safiknya tripsi artinya memecah atau menghancurkan batu agar bisa diangkat. Kemudian yang ketiga nefroektomi, rootnya nefro, safiknya ektomi pengangkatan ginjal atau namanya eksisi. Kemudian yang keempat ada pielolitotomi, rootnya pielo sama lito, safiknya tomi, insisi ke dalam pelvis renis untuk mengangkat batu. Kemudian ada yang kelima sistolitotomi, rootnya ada sisto sama lito, kemudian safiknya tomi artinya insisi ke dalam kandung kemih untuk mengambil batu. Kemudian ada sistopeksi, rootnya sisto, safiknya peksi operasi fiksasi pada kandung kemih. Ada yang ketujuh yaitu sistoplasti, rootnya sisto, safiknya plasti, plasti sendiri artinya perbaikan, kalau sisto berarti kan kandung kemih. Kemudian ada sistografi, ini rootnya sisto, tadi artinya apa sisto? Ya, kandung kemih. Kalau grafi artinya menjahit kembali, ini menjahit kandung kemih. Kemudian yang ke-9 miatotomi, rootnya miato, safiknya atomi artinya insisi ke dalam meatus untuk melebarkan lubang, jadi membuat lubang dengan cara insisi. Kemudian uretroplasti, rootnya uretro, safiknya plasti, plasti sendiri artinya adalah perbaikan. Pada uretro artinya adalah uretra. Ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang reproduksi. Reproduksi itu ada berapa bagian atau terdiri dari berapa jenis? 2, ya. Otomatis ada 2 ya, apa? Pria dan wanita. Dari struktur anatomi juga beda, anatomi fisiologinya juga beda. Nah, ini kita bahas pertama terkait reproduksi pria. Ini ada archito atau artinya testis, ada testo atau testiko artinya testis juga, pen.
Vocal artinya penis, prostato artinya prostat, scrot atau osteo artinya skrotum, spermi artinya semen, spermato spermatozoa, uretro artinya uretra, vaso artinya vas deferens atau saluran, kemudian epididimo artinya epididymis, vesikulo artinya seminal vesiko, sama andro artinya pria. Kemudian untuk wanita sendiri ada beberapa istilah kata. Yang pertama ada cervico artinya cervix, Pulp atau juga vagino artinya vagina, gineko atau gino itu artinya wanita. Kemudian histero, utero, metro itu artinya uterus. Kemudian mamo atau masto itu artinya payudara. Meno artinya bulan. Metro jaringan uterus. Ovar atau ovario artinya ovarium. Salpingo artinya tuba koloni. Vulva artinya vulva. Oos atau ufo itu artinya ovum. Ovum itu apa? Ya, betul. Kemudian terkait dengan istilah obstetri itu bisa kehamilan, persalinan, dan nifas. Nah, untuk istilah kata terkait obstetri itu ada amnio artinya amnion. Amnion itu artinya adalah ya cairan ketuban. Kemudian feto artinya fetus. Fetus itu berarti apa? Ya bayi berbentuk janin. Ya. Kemudian nato artinya kelahiran. Para wanita yang melahirkan. Primi pertama, nuli 3, uni 1, neo baru. Berarti neonatus berarti baru. Oke. Kemudian istilah medis terkait reproduksi ada orchiditis, terdapat dari unsur root, orchito, safiknya itis. Orchito tadi apa? Testis. Ya, berarti ada peradangan pada testis. Kemudian yang kedua oligospermia. Prefiknya ada oligo, rootnya spermo, safiknya iya, artinya adalah spermanya jumlahnya rendah. Ya, nah, oligo sedikit ya. Kemudian yang ketiga amenorea. Prefiknya ada a, rootnya meno, safiknya rea, artinya tidak menstruasi. A artinya kan tidak ya. A. Kemudian dysmenorrhea, prefiknya dis, rootnya meno, safiknya rea. Nyeri menstruasi atau nyeri datang bulan. Kemudian yang kelima vomiting, rootnya vomit, safiknya ing, artinya adalah mual muntah pada hamil. Kemudian yang keenam hidramnion, profiknya adalah hidro, kemudian rootnya anion, artinya adalah jalan ketubannya berlebih. Ya, lebihnya berapa? Lebih dari 2 liter. Kemudian yang ketujuh prematurity, prefiknya pre, rootnya matur, safiknya i, artinya kelahirannya kurang bulan atau prematur. Kemudian yang ke-8 hipospadia, prefiknya hipo, rootnya spadia, artinya adalah ya apa? Ya. Ya, berarti baku rangkanya berada di bawah. Kemudian untuk prosedur medisnya ada vasektomi, rootnya vas, sama safiknya ektomi, artinya tindakan eksisi pada vas deferens. Berarti vas deferensnya di ya potong eksisi. Kemudian ada circumcision, rootnya circumci, safiknya shin, artinya ya kalau bahasa Jawanya sunat atau khitan itu ya, atau menghilangkan sebagian atau seluruh tertentu dari medis. Kemudian yang ketiga hysterectomy, rootnya
yaitu operasi pengangkatan uterus. Kemudian yang keempat, episiotomi. Rootnya episio, safiknya tomi, artinya membuat irisan pada bagian dari perineum. Saat apa? Saat kelahiran. Kemudian yang kelima, mastektomi. Rootnya masto, safiknya ektomi. Mas tadi apa artinya? Payudara. Ya, berarti apa? Pengangkatan payudara. Kemudian yang keenam, seloplasti. Rootnya selo, safiknya plasti, atau membuat apa? Perbaikan pada seseorang yang memiliki bebis. Kemudian ada perineoplasti. Rootnya ada perineus, kemudian safiknya plasti. Artinya membuat perbaikan pada tadi apa? Vagina, perineum. Perbaikan pada vagina dan perineum. Selanjutnya sudah selesai materi hari ini. Selanjutnya contoh kasus. Ada yang ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada kita latihan kasus ya. Contoh kasus dulu 5 soal. Kemudian nanti kita bahas latihan soal tambahannya. Ini contoh kasus yang pertama. Seorang wanita 35 tahun datang ke klinik dengan keluhan nyeri saat buang air kecil. Sering buang air kecil dan rasa tidak nyaman di perut bagian bawah selama 3 hari. Urinalisnya, hasil urinnya dia menunjukkan ada leukosit estrase positif dan nitrit positif. Diagnosis utamanya adalah apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan. Ya. SK kalau bahasa medisnya apa? Itu urinary tract infection atau infeksi saluran kemih. Kemudian soal kedua, seorang pria 60 tahun datang dengan keluhan kesulitan buang air kecil, aliran urin lemah dan nokturia. Pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran prostat. Hasil USG menunjukkan volume prostatnya meningkat dari residu urin pasca void. Apa diagnosis dari kasus di atas? Bisa katakan ya? Apa? Benigna prostatic hiperplasia. Apa betul? Atau tidak? Ya, betul. Jadi dia diagnosisnya adalah benigna prostatic hiperplasia. Oke. Soal ketiga, seorang wanita 28 tahun mengalami nyeri panggul lebar, demam dan keputihan yang berbau tidak sedap. Riwayat seksual aktif dengan beberapa pasangan. Pemeriksaan menunjukkan nyeri goyang korsio dan adanya agnesa. Ini pemeriksaan di panggulnya, dia ada nyeri goyang korsio. Apa diagnosis dari kasus di atas? Oke, siapa namanya? Lupa tadi belum tanya. Aniatul. Panggilannya Ahmi. Ya. Oh ya. Apa jawabannya Mbak Ahmi? Inflammatory disease. Siapa? Female pelvis inflammatory disease. Oke, kita lihat. Ya, female pelvic inflammatory disease atau radang panggul. Oke. Selanjutnya soal keempat. Seorang wanita 28 tahun mengeluhkan siklus menstruasi tidak teratur, jerawat berlebihan, dan pertumbuhan rambut di wajah. Hasil pemeriksaan USG panggul menunjukkan adanya ovarium polycystic. Diagnosanya adalah siapa? Siapa namanya dulu? Angelina. Panggilannya Angelina. Ya, Angelina. Jawabannya adalah PCOS. Singkatannya apa? Polycystic ovarian syndrome. Betul? Ya, betul. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima.
Seorang wanita 30 tahun mengeluh keputihan batal dermoalmis, terutama setelah berhubungan seksual. Pemeriksaan mikroskopik menunjukkan adanya pulsel. Apa diagnosis dari kasus di atas? Oke, namanya siapa Mbak? Safira. Mbak Safira, jawabannya adalah Ada spesifik non-inflammatory disorders of the order spesifik non-inflammatory. Oh iya, betul. Oke. Other specified non-inflammatory disorder of vagina. Oke. Apakah ada soal lagi? Oh, udah selesai. Kita lanjut ke latihan soal sesungguhnya. Oke. Baik, beberapa latihan soal sudah kita kerjakan bersama ya. Saat ini saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.